Elizabeth langsung menceritakan semuanya dari dilecehkan di umur 11 tahun, disekap di ruang basement, dianiaya, diruda paksa setiap hari, hingga melahirkan beberapa anak dari ayahnya sendiri. Ya, welcome gengs, thank you udah klik video ini, dan selamat datang lagi di Story Touring. Oke, kali ini kita akan berangkat lagi keliling dunia. Tapi bentar-bentar, buat kamu yang belum subscribe, coba klik tombol subscribe yang ada di bawah sekarang juga. Kali ini kita bakalan ke Austria di tahun 2008, di mana pada tahun ini ada seseorang yang dicurigai kalau dia tuh korban penyekapan dan juga penyiksaan. Lalu setelah ditelusuri, ternyata bener aja gengs. Wanita ini adalah korban penyekapan, penyiksaan dan juga pelecehan yang terjadi selama 24 tahun. Coba kalian bayangin, kalian disekap di sebuah ruangan dan lamanya itu 24 tahun, guys. Nah, korban dari kasus ini tuh bernama Elisabeth Fritz dan pelakunya bernama Joseph Fritz. Jadi bener banget, gengs, karena mereka sama-sama Fritz ya namanya, berarti mereka berdua ini memiliki hubungan darah ya kan? Nah, si Elisabeth ini sebenarnya memang anak kandung dari sang pelaku yaitu Joseph Fritz. Kisah ini adalah kisah yang sangat memilukan, guys. Kisah seorang anak yang disekap, disiksa, dan juga beberapa kali diruda paksa. Katanya ya, infonya itu lebih dari 3.000 kali dia menerima pelecehan secara seksual. Jadi gengs ya, sebenarnya kasus ini tuh bakalan ganggu banget ya. Jadi buat kalian yang kurang nyaman mendengar hal-hal yang kayak gini, boleh kalian skip aja. Tapi kalau misalnya kalian penasaran sama cerita-cerita kayak gini, ya udah kalian tonton videonya sampai akhir. Oke gengs, gak usah berlama-lama lagi. Enjoy the video, ini dia ceritanya. Joseph Fritz adalah seorang laki-laki yang lahir pada 9 April tahun 1935 di Amstetten, Austria. Waktu dia lahir, emang Austria ini lagi perang dunia kedua, gengs. Jadinya si Joseph ini sering ditinggalin keluarganya untuk pergi berperang. Sampai suatu hari keluarganya harus gugur di perang tersebut. Nah, di usia 4 tahun, si Joseph ini tinggal berdua sama ibunya. Sang ibu dikabarkan memang cara dia ngurus anak itu keras, gengs. Strict parent mungkin ya kalau sekarang. Dan dia juga disiplin. Nggak jarang tuh si Joseph ini dipukul kalau dia melakukan kesalahan. Singkat cerita, pada usia 21 tahun, si Joseph ini menikahi seorang wanita yang bernama Rosemary. Wanita muda yang waktu itu umurnya 17 tahun, guys. Jadi beda 4 tahun ya sama si Joseph. Dikabarkan si Rosemary ini bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Dan waktu itu si Joseph itu lagi menyelesaikan pendidikan teknik elektro dan melanjutkan karirnya di perusahaan besi. Nah, kemampuannya dalam bidang konstruksi dan juga bidang elektro itu tadi ya, yang dia asah di kuliah, di kampus, ataupun di tempat kerja, yang nantinya bakalan dia pakai buat melakukan kekejiannya, gengs. Kabarnya ya, si Joseph ini tuh nggak puas sama kerjaannya di perusahaan besi tadi. Nggak tahu karena alasannya apa, si Joseph tuh mengundurkan diri dan berencana membuat penginapan di rumahnya. Alhasil, rumahnya dia bangun menjadi 2 lantai dan juga 1 basement. Si Joseph ini kabarnya juga adalah seseorang yang nggak jarang berhubungan sama hukum-hukum Austria gitu, guys. Pada tahun 1967, dikabarkan kalau si Joseph ini pernah mengancam seorang perempuan dengan pisau yang setelahnya dia ruda paksa. Dan juga si Joseph ini pernah diduga atas kasus ruda paksa yang terjadi di lingkungan tempat tinggalnya. Ada kasus lain tuh selain yang tadi diancam. Karena hal ini si Joseph ini pernah dipenjara tentunya, guys, tapi dipenjara cuma 1 tahun. Nah, si Joseph beruntung ya, karena meskipun kayak gitu, Austria tuh punya peraturan kalau misalnya dia udah berumur 55 tahun ke atas, jejak kriminalnya ya, atau catatan kriminalnya itu bakalan dihapus. Nah, hal inilah yang nanti ya, imbasnya, impactnya di kejadian selanjutnya yang bakalan kita ceritain di video ini. Kelakuan si Joseph ini, gengs, atau kebejatan si Joseph ini nggak ngaruh juga ke istrinya ya, ke Rosemary. Jadi meskipun dia pernah melakukan kejahatan yang harusnya nggak bisa ditolerir lagi gitu, tapi si Rosemary ini tetap memaafkan dan menerima Joseph untuk tinggal sama dia lagi. Nah, Joseph juga dikabarkan memiliki watak yang keras gitu, dan dia juga suka ngatur-ngatur istrinya, si Rosemary gitu. Nah, si Joseph dan Rosemary ini memiliki 7 orang anak, gengs, 3 anak laki-laki dan juga 4 anak perempuan. Dan salah satu anak perempuannya yang bernama Elisabeth Fritz, perempuan yang menjadi korban si Joseph di kasus ini.
Kalau si Elizabeth Fritz, kita panggil aja Ellie ya, atau Elizabeth, dia lahir pada tanggal 8 April tahun 1966. Sejak umur 11 tahun, menurut pengakuannya Elizabeth, dia tuh udah pernah dilecehkan sama ayahnya sendiri si Joseph. Tapi sayangnya, Ellie tuh nggak berani buat ngomong ke siapa-siapa termasuk ke ibunya sendiri, Rosemary. Setelah menyelesaikan sekolah wajibnya pada umur 18 tahun, Ellie tuh mengikuti pelatihan menjadi pelayan yang ada di kotanya. Dia mengikuti pelatihan tersebut bersama satu temannya. Pada tahun 1983, Ellie dan temannya yang mengikuti pelatihan tersebut yang ada di kota Vienna melarikan diri atau kabur dari sana gitu. Mereka tuh menghilang dari pelatihan dan juga nggak pulang ke rumah. Kemana mereka? Nah, tapi di kasus ini polisi cuma butuh 3 minggu aja buat menemukan mereka gitu. Dan akhirnya ngebalikin mereka, si Elizabeth dan temannya masing-masing ke orang tua masing-masing gitu. Nah, sebelum pulang, si Ellie tuh melakukan BAP dulu dong pastinya. Dia diinterogasi polisi tentang aksinya kabur atau melarikan diri. Itu tuh kenapa sih gitu? Apa sih motifnya? Di sini sebenarnya Ellie tuh udah ngomong. Dia tuh bilang kalau dia tuh pernah dilecehkan sama bapaknya sendiri dan juga dia udah capek gitu ngeladenin bapaknya yang kayak gitu. Makanya dia memilih buat kabur melarikan diri dari rumah, kan? Hashtag kabur aja dulu, ya kan? Tapi sayangnya polisi tuh nggak ngedengerin yang Ellie bilang, guys. Polisi beranggapan kalau ini tuh berbohong karena dipaksa sama temennya buat cari alasan gitu. Long short story, gengs, datang tuh si Joseph sama Rosemary gitu buat ngejemput si Elizabeth. Mereka langsung aja dipertemukan dan Ellie dimasukin ke dalam mobil bersama Rosemary. Sedangkan Joseph nggak langsung masuk mobil, gengs, karena polisi tuh sempat nanya gitu tentang perkataan Elizabeth tadi. Tapi pertanyaan polisi tuh langsung dibantah sama Joseph gitu. Mungkin si Joseph ini sebenarnya deg-degan juga, takut ketahuan ya kan. Loh, nggak mungkin lah Pak, dia itu anak saya kok. Lagian itu pasti kebohongan yang dihasut sama temennya buat alasan gitu. Si Eli tuh kemarin dia tuh kabur sama temennya yang berandal Pak. Dia bilang kayak gitu. Ya mungkin dia takut ketahuan kan. Tapi karena pertanyaan itulah, gengs, yang membuat si Joseph ini semakin cemas. Dan dia berpikir kalau Ellie ini udah berani gitu buat buka mulut tentang apa yang udah dia lakuin ke Elizabeth. Nah, dari situ mulailah dalam kepalanya si Joseph ini merencanakan sesuatu yang nantinya bakalan menjadi salah satu kisah pilu yang pernah terjadi di dunia ini, gengs. Kalau misalnya aku jadi polisi harusnya diselidiki dulu gitu, jangan ditanyain langsung ya. Kalau penjahat ngaku mungkin penjara udah penuh ya, gengs. Dari hal itu si Joseph akhirnya memutuskan kalau dia bakalan nyekap si Elizabeth di basement yang udah dia bikin di rumahnya. Awalnya basement ini tuh dipergunakan untuk bikin peralatan mesin dan peralatan listrik sebagai kerja sampingannya si Joseph. Ya pokoknya dijadiin ruang kerja gitulah. Nah kabarnya di ruangan inilah pertama kali si Elizabeth diruda paksa sama si Joseph. Nah setelah itu di tahun 1978 si Joseph ini nambahin satu ruangan lagi, ruangan rahasia di bawah sana di basement. Ruangannya itu ruangan kecil yang terletak 6 meter di bawah tanah dan tanpa jendela. Dengan kemampuannya di bidang konstruksi tentunya dan juga elektro, si Joseph ini membuat ruang rahasia tersebut dengan menginstalasi listrik dan juga membuat pintu yang pakai kode rahasia gitu, yang cuma dia yang bisa buka gitulah. Jadi dia bikin listrik diinstalasi sama dia dan juga dia bikin pintu yang pakai kode rahasia ya. Setelah semuanya dirasa siap, barulah si Joseph ini menjalankan aksinya, gengs. Pada tanggal 28 Agustus tahun 1984, si Joseph ini pura-pura meminta Elizabeth buat bantuin dia di bawah gitu. Dia nyuruh ke anaknya gitu, "Nak, tolong dong pegangin pintunya," kata. Jadi dia tuh kayak mau masangin sesuatu lah, masangin baut entah apa biar pintu itu berdiri gitu. Nah, tanpa disadari ya, kalau pintu yang lagi dipegang si Elizabeth itu adalah pintu tambahan buat keamanan ruang rahasia tersebut. Setelah pintu itu beres, gengs, selesai, udah beres nih, udah siap, dibuka tutup udah bisa, si Joseph tuh langsung mengayunkan pintunya sampai mendorong Ellie masuk ke ruang rahasia tersebut. Nah, di situ Ellie dibekap sama handuk yang udah dicampurin sama cairan kimia biar dia lemes gitu kan. Dan akhirnya lama-kelamaan si Elizabeth ini pingsan. Nah, abis si Ellie pingsan, si Joseph ini statue aja gitu, gengs. Statue dia naik lagi ke atas tuh. Dibiarin aja si Elizabeth yang lagi pingsan di ruang rahasia yang udah dia siapin. Di hari berikutnya, Rosemary tentu aja panik lihat anaknya tuh nggak ada lagi gitu. Jangan-jangan si Elizabeth ini kabur lagi gitu kan, karena dia udah pernah kabur. Nah, alhasil langsunglah si Ellie ini tanpa persetujuan Joseph atau siapapun, dia langsung lapor ke polisi. Dia ngelaporin ke polisi kalau anak saya Pak nggak balik lagi katanya. Mungkin dia kabur lagi. Nah, si Joseph yang tahu kalau istrinya ngelapor langsung cemes lagi, guys. Langsung dia ketakutan lagi. Waduh,
harusnya jangan dilaporin gitu kan. Nah di sini si Joseph tuh langsung ngambil sikap, dia langsung nyamperin lagi Elizabeth ke basement, dia suruh si Elizabeth buat nulis surat yang pura-pura itu tuh surat dari Elizabeth ke polisi gitu, yang isinya kalau dia tuh kabur lagi dan gak mau tinggal sama Joseph dan juga Rosemary. Nah tapi surat itu tuh setelah dia tulis gak langsung si Joseph ini kasih dong ke polisi, dia tahan sampai sebulan. Nah pas udah sebulan barulah dia pura-pura nemu surat itu di rumah dan ngeyakinin si Rosemary kalau Ellie itu bandel gitu. Udahlah biarin aja dia mau kemana kayak terserah gitu, katanya lihat aja nih isi suratnya gitu kan. Nah hasil mereka berdua membawa surat itu ke polisi. Di sini Joseph juga sedikit mengarang cerita nih ke polisi. Dia bilang kalau Elizabeth nih kayaknya masuk ke komunitas sekte aliran sesat dia bilang. Dan juga menyuruh polisi untuk menghentikan pencariannya. Udah gitu, jangan dicari, emang kabur gitu bukan hilang. Nah dari situlah penyekapan ini dimulai dan gak tercium selama bertahun-tahun. Apa sih yang terjadi selama penyekapan? Nah, si Elizabeth ini, seperti yang kita bilang tadi, mengalami pengalaman yang gak pernah diharapkan atau terpikirkan sama siapapun. Tinggal di dalam ruangan kecil bertahun-tahun tanpa jendela, tanpa sinar matahari, dan juga no light aja gitu. Udah setersiksa itu ditambah dengan penyiksaan dan juga ruda paksa yang dilakukan bapak kandungnya sendiri hampir sebanyak 3.000 kali. Jadi si Joseph itu datang setiap pagi, setiap jam 9 pagi dia datang. Dia bilang ke istrinya kalau dia tuh mau kerja gitu di basement buat apa kayak buat ini kayak buat itu kayak. Dan juga si Joseph ini karena dia suka ngatur-ngatur, dia tuh melarang siapapun termasuk istrinya buat menginjakan kaki ke ruang kerjanya gitu. Ya itu watak yang ngatur-ngatur ke istrinya itu dan ke siapapun, akhirnya dia bisa bilang kayak gitu. Dan istrinya Rosemary ini manggut-manggut aja. Malah Rosemary ini berpikir positif gitu. Aduh, aku bangga banget lah sama suamiku. Dia pekerja keras, dia konsisten ke karirnya gitu, komit banget sampai nggak mau diganggu. Malah kayak gitu pikiran si Rosemary. Sampai-sampai si Joseph ini kadang-kadang dia nginep gengs di bawah dan nggak dicariin sama Rosemary. Nggak ada masalah. Ya udah, yang penting dia di rumah lagi kerjain sesuatu gitu, dia nggak kemana-mana. Ya udah mau tidur di ruang kerja juga nggak apa-apa. Padahal apa yang dipikirkan si Rosemary berbanding terbalik dengan kenyataan yang terjadi tentunya. Alih-alih lembur, tekun kerja, komitmen sama karirnya, si Joseph ini datang ke basement itu untuk melakukan penganiayaan dan juga ruda paksa terhadap anaknya sendiri, Elizabeth Fritz gitu. Selain meruda paksa ya gengs, yang dilakukannya setiap kali dia datang ke ruangan rahasia itu, Ellie itu dibiarin kelaparan guys. Dan juga gak segan-segan dipukul atau ditampar kalau dia nyoba memberontak ke si Joseph. Tangan Ellie dirantai awalnya ya, dengan posisi kedua tangannya tuh di belakang gitu, biar gak bikin keributan mukul-mukul dinding atau pintu gitu. Nah dari tangan doang yang dirantai, akhirnya tangan sama pinggangnya guys. Ini tuh tujuan si Joseph tuh ngerantai kayak gitu biar pas lagi di roda paksa si Elizabeth nih nggak banyak gerak gitu. Udah jadi effortless gitu. Ruangan yang kecil udah pasti nggak nyaman banget ya kan. Udah disiksa, ditambah tersiksa juga sama keadaan ruangan ya kan. Terus kalau musim panas kan kebayang tuh panasnya kayak gimana. Apalagi katanya kalau musim dingin. Nah selain cuacanya yang dingin, dikabarkan tuh banyak tikus-tikus yang lewat ataupun tinggal di sana bareng si Elizabeth. Dan si Joseph ini katanya pernah nyuruh Ellie, kalau misalnya nggak ada tikus ya kamu tangkap-tangkepin aja tikusnya pakai tangan kosong gitu. Kan bejat gitu kan. Nah lama-kelamaan ruangan ini tuh udah nggak manusiawi banget dan menumbuhkan rasa empati dan manusiawi dari Joseph. Ellie dibebaskan, tentu aja enggak, meskipun empatinya tumbuh sedikit tuh. Joseph cuma lebih sering aja datang buat kasih pasokan air minum dan juga makanan. Nah dari yang tadinya seminggu sekali jadi sehari sekali. Nah si Joseph juga kadang ngebawa buku bacaan gengs. Jadi mungkin ya buat hiburan buat Ellie biar nggak bosan gitu dikasih buku catatan. Meskipun begitu, kebiadaban dan juga kebejatan Joseph ini dilakukan terus menerus. Sampai akhirnya dilaporkan selama disekap Ellie melahirkan sebanyak 7 kali gengs. Dan semuanya dilewati hanya seorang diri di ruangan gelap itu. Tanpa dokter, tanpa persalinan, tanpa cek ini, tanpa cek itu, enggak guys. Dia hamil di situ dan dia juga melahirkan di situ. Pada bulan November tahun 86, pertama kali dia hamil. Tapi waktu itu kandungannya nggak kuat katanya guys. Akhirnya
Di hamil yang tahun 86 ini dia keguguran. Infonya sih kandungannya baru berumur 10 minggu. 2 tahun kemudian Ellie hamil lagi. Nah, kali ini tuh berhasil melahirkan anak perempuan yang diberi nama Kerstin pada tanggal 30 Agustus tahun 1988. 1 September tahun 90, 2 tahun setelah Kerstin lahir, Ellie melahirkan anak laki-laki yang diberi nama Stepan. Nah, lahirnya Stepan inilah yang membuat Joseph berpikir buat ngerenovasi ruangan rahasianya dan juga menambahkan peralatan-peralatan di ruang rahasia itu. Alhasil si Joseph ini nambahin DVD player, dia nambahin TV, dia nambahin alat pemanas makanan, dan juga dia nambahin kulkas gitu kan. Nah, ruangan juga dibikin lebih luas tuh dengan 2 kamar dan 1 ruang makan. Dia juga menambahkan busa-busa empuk di dinding gitu, bukan buat kenyamanan ya guys ya. Ini tuh gunanya buat meredam suara. Kalau misalnya anak-anak kecil kan pasti berisik tuh, lagi rewel berisik. Nah, dia pasang tuh busa-busa peredam biar nggak naik ke atas suara-suara bayi si Elizabeth. Joseph juga menambahkan pintu keamanan basement. Dia sampai bikin 5 pintu kalau mau masuk ke basement tuh. Dari atas mau masuk ke basement bikin 5 pintu. Nah, dari basement ke ruang rahasia dibikin sampai 8 pintu. Dan semua pintu itu harus dibuka dengan kode keamanan yang tentunya cuma si Joseph yang tahu. Pokoknya semuanya udah di-upgrade sama si Joseph ini ya kan. 2 tahun kemudian, di tanggal 29 Agustus tahun 92, Ellie melahirkan lagi anak ketiganya yang diberi nama Lisa. Pada saat Lisa berumur 9 bulan, Joseph membawa Lisa tuh ke atas, gengs, karena dia rasa ruangan basement udah nggak bisa nampung lagi gitu, udah penuh banget. Nah, buat ngakalin keluarga yang di atas, si Lisa ini disimpan dalam kardus dan ditaruh di depan pintunya. Jadi nanti seolah-olah dia tuh nemu ada orang yang buang bayi di rumahnya. Nah, di situ tuh dia buka pintu, bilang ke Rosemary gitu kan, "Mam, ini ada bayi," gitu. "Lucu nih, gimana kalau kita pelihara, bukan piara menurutnya. Gimana kalau kita adopsi aja," katanya. Nah, di situ si Rosemary setuju tuh, ya udah deh katanya gitu kan. Barulah 2 tahun kemudian lagi-lagi Lisa melahirkan tuh pada tanggal 26 Februari tahun 94. Nah, Monica lahir di situ ya sebagai anak Ellie yang keempat. Sebenarnya anak kelima ya kan, tapi anak keempat yang hidup lah gitu kan. Sama ceritanya kayak Lisa nih. Monica di umur 10 bulan dibawa lagi ke atas, Monica ditaruh di kursi teras, nggak dikardusin ya, dan Joseph lagi-lagi bersandiwara kalau misalnya ada yang buang bayi di depan rumah mereka. Dan anehnya, istrinya juga iya lagi pas diajak buat ngerawat si anak itu gitu. Nggak ada kecurigaan sedikit pun, gengs. Alhasil, Lisa dan Monica ya diurus sama orang-orang di atas gitu, sama Rosemary, sama Joseph, dan juga sama kakak beradiknya Elizabeth. Tanpa dia tahu kalau si Lisa dan Monica itu adalah anaknya Elizabeth. Pada tanggal 28 April tahun 98 lagi-lagi si Ellie ini melahirkan guys. Kali ini tuh bayinya kembar, tapi sayangnya satu nggak bertahan ya gengs, karena mungkin ya nggak kuat gitu kan si bayinya dan harus meninggal dunia. Tapi satu lagi hidup begitu dan diberi nama Alexander. Nah, sementara itu saudaranya Alexander, saudara kembarnya Alexander ini dibakar geng sama si Joseph. Karena apa? Karena ya lebih gampang gitu, tujuannya lebih gampang menghilangkan gitu kan, biar nggak nimbulin kecurigaan. Nah, si Alexander juga mengikuti nasibnya Lisa sama Monica guys, dibawa ke atas, disetting lagi, nambah lagi tuh daftar bayi yang ditemukan untuk keluarga Fritz. Anehnya petugas pelayanan sosial juga nggak menyimpan kecurigaan gitu, kok kayak sering banget orang buang bayi di rumahnya si Fritz gitu, si Joseph dan Rosemary gitu. Mereka juga nggak pernah notice, padahal muka atau wajah-wajah dari anak yang ditemukan ini tuh mirip sama si Joseph. Alhasil mereka selalu diizinkan tuh buat ngadopsi anak-anak yang mereka bilang ditemukan di depan rumah mereka. Dan faktor lainnya adalah gara-gara aturan Austria yang waktu itu kalau 55 tahun ke atas catatan kriminalnya dihapus. Otomatis si Joseph ini waktu itu udah nggak punya catatan kriminal lagi. Ya udah, petugas-petugas pelayanan sosial percaya ini orang baik gitu, ini nggak akan menimbulkan kecurigaan. Ya udah, akhirnya boleh mengadopsi 3 anak yang mereka bilang anak yang ditemukan. Felix yang menjadi anak terakhir Elizabeth lahir pada tanggal 16 Desember tahun 2002. Tapi si Felix ini tetap tinggal di bawah gengs, di ruang basement, karena kabarnya Rosemary udah ngeluh tuh, kayaknya udah kebanyakan banget. Jadi ya udah, Felix tetap di bawah. Mereka nih yang tinggal di basement mendapat perhatian penuh dari Elizabeth. Meskipun beratnya kehidupan yang dilalui sama Elizabeth, dia terus menerima penganiayaan, pelecehan, tapi Ellie ini tetap mengajarkan hal baik untuk anak-anaknya. Seperti dia ngajarin membaca, menulis, menghitung gitu, berbekal dari ilmu yang dia dapat pas di sekolah dulu gitu. Ya mau gimana lagi, insting seorang ibu gitu, pasti pengen
pengen anaknya jadi lebih baik gitu daripada dia, meskipun dia di situasi yang lagi kayak gitu. Nah ini nih bangsatnya Joseph ya, dia juga mengancam anak-anaknya Elizabeth yang ada di basement, kalau mereka sampai berontak ataupun mencoba keluar dari ruangan, dia nggak akan segan-segan untuk mengaliri gas beracun yang udah dia siapin. Dan gas itu tuh dia bilang bisa membunuh kalian semua kata. Tapi sebenarnya ini tuh cuma ancaman aja, nggak ada sih gas beracun yang seperti dia bilang. Nah yang namanya anak-anak pasti aja ada rewel-rewelnya gitu kan, meskipun udah diancam. Dia ada nangis lah, teriak lah gitu kan. Nah pernah suatu hari ada yang kayak gini nih, dia nangis, dia rewel, dan juga bikin ribut tuh. Si Joseph langsung mematikan semua listrik dan juga berhenti memasok bahan makanan sampai berhari-hari. Nggak pandang bulu emang ya kan, nggak peduli itu mau anak kecil atau apa kayak, pokoknya harus dihukum. Dan hukumannya sangat-sangat berat ya. Stop listrik, stop pasokan makanan. Nah, meskipun udah bertahun-tahun nih, dan juga Ellie itu udah melahirkan banyak anak, Joseph ini tetap melakukan aksinya setiap hari, gengs. Dia tetap melakukan pelecehan atau meruda paksa anak kandungnya Elizabeth Bridge. Singkat cerita, pada tanggal 9 April 2008, Kerstin, anak pertama Elizabeth ini tiba-tiba pingsan. Elizabeth langsung panik, otomatis langsung memohon-mohon ke si Joseph buat bawa si Kerstin ini ke rumah sakit gitu. Nah awalnya pasti Joseph ini nolak dong. Enggak, kasih obat aja katanya. Tapi gimana ya, orang pingsan ya kan, gimana cara orang pingsan kasih obat apa gitu. Nah tapi lama-kelamaan Joseph mulai luluh dan setuju ngebawa si Kerstin ini ke rumah sakit. Elizabeth nggak boleh ikut pastinya, cuma Joseph aja sama Kerstin yang ke rumah sakit. Ellie disuruh cuma nulis gitu tuh, kamu Elizabeth tulis aja surat gimana kondisi kesehatannya si Kerstin, karena cuma Elizabeth yang tahu gitu. Kamu nggak usah ikut, jadi nanti biar Kerstin dan suratnya si Joseph yang nganterin ke rumah sakit. Nah setelah semuanya ready, surat udah siap, Kerstin udah dibawa, mereka langsung lah tuh ke rumah sakit. Di sini Kerstin tuh ditaruh aja gitu, ya udah ditaruh ke rumah sakit sama suratnya gitu. Dan setelah si Kerstin ini udah ada yang menangani, Joseph tuh langsung pulang lagi ke ruang rahasia. Nah saat itu infonya si Kerstin ini mengalami gagal ginjal, geng. Setelah siuman, pihak rumah sakit menanyakan kontak keluarga Kerstin agar bisa dihubungi oleh pihak rumah sakit gitu kan. Nah di situ Kerstin tuh malah ketakutan, guys. Dan dia juga nggak ngejawab apa-apa. Maklum ya kan, culture shock. Untuk pertama kalinya Kerstin ini melihat orang luar gitu, melihat dunia luar, ketemu orang lain selain Joseph, Elizabeth dan kedua saudaranya gitu kan. Nah di sini pihak rumah sakit juga sebenarnya udah curiga sama orang yang nganter si Kerstin, karena katanya gerak-gerik Joseph sama Kerstin itu pas di rumah sakit tuh agak beda sama orang pada umumnya. Secara detail sih nggak dijelasin ya bedanya kayak gimana. Nah karena hal ini langsunglah pihak rumah sakit menghubungi kepolisian. Singkat cerita kepolisian tuh langsung datang, guys. Nah ngomong-ngomong infonya sih ya, pas saat itu juga kebetulan si kepolisian ini lagi ngebuka lagi kasus hilangnya Elizabeth Bridge gitu. Kebetulan banget. Nah, pada saat polisi udah di rumah sakit, pihak rumah sakit mempertemukan mereka dengan Kerstin dan juga memberikan suratnya. Pas dilihat, surat yang Kerstin bawa tulisan itu mirip dengan surat dari Elizabeth 24 tahun lalu. Yang dimana polisi menerima surat itu 1 bulan setelah Ellie dinyatakan kabur. Karena hal itulah polisi berasumsi jangan-jangan ini ada hubungannya sama Elizabeth Bridge gitu. Ya udah deh. Kalau misalnya kalian lihat Joseph Bridge datang lagi ke sini, cepet hubungi kami ya, kata kepolisian ke pihak rumah sakit. Sementara di rumah, di ruang rahasia, Joseph tuh udah ngabarin si Kerstin mengalami gagal ginjal ya. Jadi sebenarnya si Joseph ini tahu gitu gagal ginjal, si penyakit Kerstin. Ellie yang mendengar kabar buruk kayak gitu langsung ngebujuk si Joseph biar diizinin keluar dan ke rumah sakit untuk menjaga dan merawat Kerstin. Nah alot nih ya permohonannya, wah mungkin memohon-mohon banget nih. Tapi akhirnya si Joseph mengiyakan. Tapi dengan ancaman ya, setelah semuanya selesai, Elizabeth tuh harus langsung balik lagi ke ruang basement atau ruang rahasia itu gitu. Dan juga Stefan, anaknya Elizabeth, harus nunggu di basement gitu. Si Felix sih ikut ya, Felix ikut. Tadi kalau misalnya Ellie macem-macem di luar, dia bilang dia bakalan mengaliri gas beracun yang otomatis nantinya bakal membunuh Stefan yang ada di ruangan tersebut. Oke, deal lah, ya kan? Dengan kecerdikan dan kepintarannya si Joseph ya, Ellie sama Felix ini bisa keluar, gengs, dari ruangan rahasia lewat rumah tanpa disadari sama penghuni-penghuni lain gitu. Udah bener-bener disetting gitu semuanya tuh, udah bener-bener siap buat nyekap si Ellie ini gitu kan. Pas nyampe rumah sakit, Ellie nggak bisa langsung menemui Kerstin. Karena apa, gengs? Ya, karena ternyata
Pihak kepolisian itu masih berada di sana dan langsung menghalangi Joseph, Elizabeth, dan Felix. Mereka tuh dibawa di ruangan terpisah. Ellie bersama Felix di ruangan ini, si Joseph di ruangan mana gitu sendiri-sendiri. Nah, di sini Elizabeth diinterogasi dengan diberikan surat yang rumah sakit terima pas Kerstin datang. Ini surat dari kamu, kata polisi kayak gitu. Ellie langsung jawab lah, iya pak, katanya gitu kan. Nah setelah itu, polisi menyodorkan surat lainnya gengs, yaitu surat yang ditulis sama si Elizabeth 24 tahun lalu gitu, yang dipaksa si Joseph. Kalau yang ini, gitu kan kata polisi. Di situ Ellie tuh langsung terdiam, Elizabeth langsung terdiam, mukanya pucat karena ingat ancaman dari si Joseph. Tapi sisi lain, si Ellie juga berpikir nih, mungkin inilah kesempatan biar bisa kabur dari ruang neraka itu gitu kan. Lama tuh Ellie nggak ngejawab apa-apa kan. Polisi juga sempet nanyain, ini kalau misalnya bener apa sih yang udah dilakuin si Joseph gitu kan. Tapi di situ Elizabeth tetap tutup mulut. Sampai beberapa saat kemudian mungkin dia udah mikir. Elizabeth buka mulut kayak gini. Dia minta perjanjian ke polisi, dia akan menceritakan semuanya, tapi dengan syarat dia nggak mau lagi ketemu sama ayahnya, yaitu Joseph Fritz gitu kan. Ya tentunya polisi setuju dong. Elizabeth langsung menceritakan semuanya, dari dilecehkan di umur 11 tahun, disekap di ruang basement, dianiaya, diruda paksa setiap hari, hingga melahirkan beberapa anak dari ayahnya sendiri. Di situ, tanpa babi bu, polisi langsung menangkap Joseph, mendatangi rumahnya dan mengamankan anak-anaknya Elizabeth. Ya mungkin udah diceritain, kalau anak-anak saya tuh pak ada di rumah dan juga ada di basement gitu. Nah polisi tuh langsung ke rumahnya si Joseph. Rosemary juga dimintai keterangan ya waktu itu, dan si Rosemary ini shock berat gengs. Terus dia juga sempat pingsan karena sebelumnya dia tuh nggak tahu apa-apa gitu tentang kejadian ini. Kebayanglah jadi Rosemary ya kan, anak-anak yang dia asuh itu sebenarnya anak dirinya sekaligus cucunya juga ya kan. Akhirnya Joseph diadili gengs pada bulan Maret 2009. Nah infonya si Joseph ini menolak gugatannya karena apa yang dia lakuin itu karena Elizabethnya yang bandel gitu. Nggak mau patuh sama peraturan rumah, dia bilang kayak gitu. Dan juga ruda paksa yang dia lakukan itu adalah bentuk cintanya kepada anaknya. Dan juga dia menyatakan kalau Elizabeth juga mencintainya. Memang otaknya didengkul si Joseph ini ya kan. Otomatis pertanyaan ini ditolak mentah-mentah dong, karena polisi memutar video di mana di situ ada Elizabeth yang ngomong kalau dia tuh nggak mau bertemu lagi sama bapaknya. Elizabeth memang nggak didatengin ke persidangan ini karena ya sesuai janji polisi gitu. Dia tepatin janji buat nggak ditemuin lagi sama si Joseph. Nah di video pengakuan tersebut, Elizabeth juga menceritakan semua yang dia alami selama 24 tahun di ruangan itu. Akhirnya Joseph dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup dengan tuduhan pemerkosaan, penganiayaan, hubungan sedarah dan juga perbudakan. Joseph dikurung di Gerston Abbey dan gak bisa mengajukan pembebasan bersyarat. Elizabeth dan anak-anaknya dilindungi tuh sama polisi, mendapat perawatan psikis dan juga identitasnya diganti agar menjauhkan rasa trauma dalam hidupnya. Jadi gengs, kalau kita cari Elizabeth Fritz itu di mana-mana ya, di internet atau di mana, sekarang udah nggak nemu. Gimana sih Elizabeth yang sekarang gitu kan? Adanya foto-foto ya Elizabeth yang dulu gitu sebelum kejadian kasus ini gitu kan. Nah kabarnya setelah itu seiring waktu berjalan ya kan, si Elizabeth ini udah bisa bersosialisasi. Elizabeth juga menikah dan hidup dengan normal. Kasus ini tuh sempat dibikin film ya, kalau nggak salah berjudul Room gitu. Cuma nggak sedetail kronologi kasus yang terjadi. Coba kalau misalnya kalian mau tonton aja tuh. Judulnya Room. Oke gengs, perjalanan pahit story touring kali ini ya harus bercerita tentang kisah yang benar-benar pilu gitu. Pengalaman gelap banget buat Elizabeth Fritz. Dimanapun Elizabeth berada, semoga hidupnya jadi lebih baik, terus lebih baik, banyak dikelilingi oleh orang-orang yang menyayangi dia gitu. Nah, si Elizabeth juga mengingatkan ya, kasus ini juga mengingatkan, jangankan orang asing gitu, orang terdekat kita aja bisa menjadi yang terjahat. Jadi hati-hati ya gengs ya. Like, share, dan juga tentunya subscribe channel ini biar semakin berkembang ya gengs, dan semakin semangat buat bikin video-video lainnya. Semoga video tadi bisa menambah sedikit informasi buat kalian, meskipun cuma 0,1% dari banyaknya informasi yang ada di dunia ini. See you on the next guys. Ciao.